Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yopi Saputra NIM 18-1152-1010, Fadlullah Ahmad NIM 18-1152-2009, Rifa Maulina NIM 18-1152-2012, dan Putih Syalima NIM 18-1152-2014. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode weight product pada sistem pendukung keputusan. Metode weight product adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya. Metode weight product menurut Yun dalam buku Kusuma Dewi 2006, metode weight product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Langkah-langkah penyelesaian weight product adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria, yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, seperti CI dan sifat dari masing-masing kriteria. Yang kedua, menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dan membuat matriks keputusan. Yang ketiga, melakukan normalisasi bobot. Bobot ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriteria dibagi penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan berikut. Yang keempat, menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI diberikan sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan nilai vektor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu meranking nilai vektor V, sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Kelebihan dari metode weight product ini, yang pertama yaitu terdapat variabel cost dan benefit, yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Lalu yang kedua, metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Perhitungannya tidak begitu kompleks dan lebih mudah dipahami. Kekurangan dari metode ini, yang pertama yaitu metode ini hanya digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang. Yang kedua, dibandingkan dengan metode pengambil keputusan lainnya, weight product belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan tidakpastian. Selanjutnya yaitu review jurnal. Jurnal pertama judulnya Penerapan Metode Weight Product dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Berbasis Web. Reviewernya Rifa Maulina, Jurnal Semantik, Volume 2 Nomor 1, penulis Nur Arifah Syafitri, Sutardi, Anita Puspita Dewi, tanggal Januari sampai Juni 2016. Latar belakang, kurangnya pengetahuan dan informasi akan spesifikasi dari laptop membuat orang awam yang ingin membeli laptop merasa bingung untuk menentukan laptop mana yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara untuk membantu para calon pembeli supaya bisa menentukan laptop yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan adalah dengan membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan berbasis web. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode weight product. Metode WP adalah sebuah metode dari Multiple Attribute Decision Making atau MADM. MADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Ini arti dari MADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Langkah-langkah penelitian ini, yang pertama yaitu penelusuran atau intelligence, perancangan atau desain, pemilihan, choice, dan implementasi. Kesimpulannya, pada penelitian ini, metode weight product dalam mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan laptop berbasiskan web berhasil memberikan saran laptop yang merupakan nilai tertinggi dari perhitungan metode weight product. Hasil perhitungan menggunakan metode WP bernilai akurasi 100% berdasarkan perbandingan perhitungan manual dan perhitungan pada sistem pendukung keputusan pemilihan laptop.
Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Peluang Usaha Makanan yang Tepat Menggunakan Wet Product Berbasis Web. Reviewernya Rifa Maulina, Jurnal Ilkom Jurnal Ilmiah, Volume 9, Nomor 3. Penulis Erna Ningsih, Dedi, dan Supriyadi. Tanggal 3 Desember 2017. Latar belakang dari penelitian ini yaitu salah satu usaha mikro dan kecil yang masih banyak diminati, salah satunya adalah usaha di bidang makanan. Dikarenakan usaha di bidang makanan masih diyakini sebagai salah satu bentuk usaha yang memiliki prospek yang cukup bagus, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun. Akan tetapi, jenis usaha makanan yang ada saat ini sangat banyak ragamnya, sehingga menyulitkan untuk menentukan salah satu jenis usaha makanan yang tepat. Untuk itu, diperlukannya suatu kriteria untuk mengukur apakah jenis usaha tersebut dapat dikatakan tepat. Kriteria yang menjadi tolak ukur diantaranya adalah analisis penyesuaian modal awal yang harus dikeluarkan, analisis biaya operasional per bulan, analisis keuntungan yang akan diperoleh. Dalam hal pemasaran, apakah jenis usaha yang diambil adalah jenis usaha yang memiliki banyak peminat, dan juga melihat dari banyaknya pesaing dengan jenis usaha yang sama. Dengan adanya kriteria tersebut, sehingga diperlukannya suatu sistem penunjang keputusan yang dapat memecahkan masalah dalam hal menentukan peluang usaha makanan yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem penunjang keputusan yang dapat membantu pengguna untuk menentukan peluang usaha makanan yang tepat dengan menggunakan metode wet product. Metode penelitiannya yaitu metode SDLC Waterfall, analisis teori menentukan peluang usaha makanan yang tepat dengan metode wet product. Langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu project planning phase, analysis phase, design phase, dan implementation phase. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini dapat membantu untuk menentukan salah satu peluang usaha makanan yang tepat, yaitu dari 18 jenis usaha makanan pada usaha mikro dan kecil, dan dengan 5 kriteria yang ada, usaha aneka kue hias menjadi alternatif terbaik berdasarkan nilai skala bobot kriteria yang ditentukan oleh user. Dengan menggunakan metode wet product dapat membantu untuk menentukan peluang usaha makanan yang tepat pada usaha mikro dan kecil berdasarkan nilai skala bobot kriteria yang ditentukan oleh user. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa usaha aneka kue hias memiliki nilai preferensi relatif alternatif terbaik dengan nilai 0,1540, sehingga usaha aneka kue hias dijadikan sebagai alternatif jenis usaha makanan yang memiliki peluang terbaik. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul SPK Pemberian Kredit Menggunakan Metode Wet Product pada BMT Muamalah Sejahtera Kendari. Reviewernya Rifa Maulina, Jurnal Semantik, Volume 3, Nomor 1. Penulis Abdul Jalil, Ika Purwanti Ningrum, Mutmainah Mukhtar. Tanggal Januari sampai Juni 2017. Latar belakangnya, BMT Muamalah Sejahtera Kendari merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan simpan pinjam. BMT Muamalah Sejahtera memprioritaskan kredit bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Proses penentuan kelayakan kredit nasabah masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan sistem baru dalam penentuan kelayakan pemberian kredit nasabah. Metode penelitiannya yaitu dengan metode WP, dan kesimpulannya, sistem yang dibangun dapat membantu pimpinan BMT Muamalah Sejahtera Kendari dalam menentukan calon debitur yang layak untuk menerima kredit di BMT Muamalah Sejahtera Kendari. Hasil proses perankingan wet product pada pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai nilai kelayakan yang sama, apabila metode tersebut dihitung secara manual jika mempunyai nilai bobot yang sama. Jurnal 1, judul Sistem Pemilihan Laptop Terbaik dengan Menggunakan Metode WP. Jurnal Tekno Nusa Mandiri, Volume 16, Nomor 1. Penulis Susliansyah, Rerin Restu Arya, Susi Susilowati. Tanggal Maret 2019. Latar belakang, banyak merek dan tipe laptop yang dijual di pasaran, tentunya dengan harga yang bervariasi pula.
membuat pengguna menjadi kesulitan dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak jarang juga pengguna membeli laptop dengan spesifikasi yang tidak disesuaikan dengan kegunaannya. Misalnya saja membeli laptop dengan spesifikasi tinggi tetapi penggunaannya hanya sebatas untuk pekerjaan mengetik. Padahal sebenarnya dengan spesifikasi tinggi tersebut, pengguna dapat menggunakan laptop untuk pekerjaan lain yang lebih berat, desain grafis misalnya. Langkah-langkah: 1. Seleksi data alternatif. 2. Menentukan nilai bobot alternatif. 3. Menentukan nilai bobot kriteria. 4. Perbaikan bobot per kriteria. 5. Perhitungan nilai vektor S. 6. Perhitungan nilai vektor V. Kesimpulan pada penelitian ini adalah metode WEG Product atau WP dalam mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pembelian laptop dapat digunakan untuk membantu merekomendasikan dalam pemilihan laptop terbaik di sekolah SMK Mandiri Bekasi dengan penurutan nilai alternatif dari nilai alternatif terkecil sampai nilai alternatif terbesar dengan menggunakan 5 kriteria, yaitu prosesor, RAM, hard disk, VGA, harga. Jurnal 2, judul Implementasi Metode WEG Product untuk Penentuan Mustahik Zakat. Jurnal Infotekjar, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Volume 4, nomor 1. Penulis Kunti Elian Ferry Sofian Effendi. Tanggal September 2019. Latar belakang: dalam proses penentuan mustahik, Badan Amil menentukan pengumpulan data terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan mustahik. Setelah pengumpulan data, kemudian Badan Amil melakukan penentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara manual tanpa perhitungan terlebih dahulu. Proses penentuan secara manual ini akan menimbulkan masalah seperti tidak tepatnya keputusan mustahik yang mendapat zakat karena dikhawatirkan terdapat faktor kesubjektifan dalam penentuan tersebut yang akan berakibat tidak tepatnya sasaran penyaluran zakat. Jurnal 3, judul Metode WEG Product dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Prestasi. Jurnal Inspro, Information System and Processing, Volume 2, nomor 1, penulis Basri, tanggal 2017. Latar belakang: beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah. Biaya tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, terutama berdasarkan klasifikasi, kualitas, dan kompetensi si penerima beasiswa. Pemberian beasiswa harus diberikan kepada penerima yang layak mendapatkannya. Akan tetapi, dalam melakukan seleksi beasiswa tersebut tentu akan mengalami kesulitan, karena banyaknya pelamar beasiswa dan banyaknya kriteria yang digunakan serta terbatasnya jumlah calon penerima setiap periodenya. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang digunakan. Jurnal yang saya ambil di sini jurnal yang ditulis oleh Dina Marisa Kairina, Dio Ivando, dan Septia Maharani di tahun 2016 dengan judul Implementasi Metode WP untuk Aplikasi Pemilihan Smartphone Android. Pada jurnal ini yang menjadi topik pembahasannya yaitu tentang aplikasi untuk pemilihan smartphone Android. Metode WP dipilih dapat menyelesaikan masalah dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut dengan atribut bobot yang bersangkutan. Pemilihan metode ini dilakukan karena ketidaktahuan akan kelebihan dan kekurangan smartphone Android merupakan kerugian besar bagi user karena banyaknya pilihan smartphone Android yang beredar di pasaran. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan metode WP yang dapat dengan metode yang dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan secara tepat.
Lalu jurnal yang kedua yaitu dari Arman, Tri Aprianto Sundara, Ilva Stefani, Muhammad Fadli, yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terbaik dengan Metode Weighted Product pada MAN 1 Priaman. Pada jurnal ini membahas tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Pariaman, yang merupakan salah satu sekolah agama yang ada di Padang Pariaman. Selama ini proses pemilihan guru terbaik masih mengalami kendala, di mana sistem penilaian guru terbaik masih menggunakan cara perundingan. Hasil dari perundingan tersebut kemudian disampaikan kepada tim penilai untuk menilai guru yang akan terpilih menjadi guru terbaik. Guru yang memenuhi persyaratan dan yang akan terpilih banyak yang protes terhadap nilai yang tidak realistis. Tentu hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya dalam proses penilaian yang sudah terjadi. Untuk itu, peneliti mencoba untuk mencarikan solusi dengan merancang sebuah sistem pemilihan guru terbaik dengan metode WP dan menentukan masing-masing kriteria dan alternatif yang ada disesuaikan dengan ketentuan yang sudah diterapkan, seperti dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut dengan memberikan tim penilai kuesioner. Setelah itu dilakukan proses perankingan yang menentukan alternatif optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan web engineering dan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Alat bantu perancangan menggunakan WML. Hasil penelitian telah merancang sebuah aplikasi sistem pendukung dalam pengambilan keputusan pemilihan guru terbaik berbasis web dengan metode WP. Berikutnya yaitu pemilihan rumah tinggal menggunakan metode Weighted Product pada jurnal Kazanah Informatika volume 1 nomor 1 oleh Heru Supriyano dan Cynthia Purnamasari pada Desember 2015. Latar belakang, pemilihan rumah tinggal termasuk salah satu contoh permasalahan pengambilan keputusan berdasarkan banyak faktor atau kriteria yang sifatnya semi terstruktur. Tulisan ini menguraikan penelitian yang sudah dilakukan pada penyelesaian permasalahan pemilihan rumah tinggal dari berbagai alternatif yang ada dengan menggunakan metode Weighted Product. Metodenya yaitu Weighted Product, yang langkah-langkahnya pertama dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner mengenai faktor-faktor utama pemilihan rumah tinggal beserta dengan bobot kepentingannya, penghitungan metode WP secara manual, perancangan sistem berbasis web, pengujian hasil eksekusi sistem berbasis web dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Kesimpulannya, dari hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode WP telah berhasil diimplementasikan dalam pemilihan rumah tinggal dengan berdasarkan 11 faktor. Kriteria yang digunakan, sistem pemilihan rumah tinggal ini menjadi sistem berbasis web yang hasil pengujiannya menunjukkan nilai preferensi dan skor akhir keluaran sistem yang dibuat sama persis dengan hasil penghitungan manual yang menunjukkan validitas sistem berbasis web yang dibuat. Hasil pengujian dengan berbasis web browser menunjukkan sistem bekerja dengan baik pada semua web browser. Sistem berbasis web juga responsif sehingga tampilannya cantik pada berbagai ukuran layar dan perangkat mobile. Jurnal berikutnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Peminatan SMA menggunakan metode Weighted Product pada Jurnal Kependidikan nomor 4 volume 44 nomor 2 oleh. Secara general, metode WP adalah sebuah metode dari Multiple Attribute Decision Making (MADM), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari MADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Sekian hasil presentasi kelompok kami mengenai metode Weighted Product atau WP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.